着心中信念在燃烧，黎明终将照吹响，热惨烈才破茧，击溃命运的语言，旭日见证认真的巨变。踏破艰难才涅槃，人红狂猛手千万难。当我宿命一战，天地众生见证非凡。请睁眼，哪怕结局注定非常惨烈，就算与一辈子锋撕裂。我要去冲破隐形牢笼，不惧纷乱，这是空来吧，绽放一时的笑容。我不要被定义，我是谁？选择跳就不会逃。Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada lagi cucu Raja Shang. Hanya ada aku, Yosen Bupo. Sungguh makanan kelas atas dengan jiwa es dan tulang. Takutnya kau tidak punya keberuntungan untuk menikmati tulangku ini. Bagaimana bisa ada orang duduk bersila berkultivasi di padang gersang yang membeku ribuan mil ini? Li segera lakukan kultivasi tertutup hingga tembus ke tingkat langit kelima. Barulah kau bisa atasi bencana kehancuran kota ini. Lapor tetua, ditemukan 2 orang yang tidak sadarkan diri. Tempatkan mereka di kamar tamu. Suruh mereka pergi setelah kita tiba di kota Souhua. Ketian, hanya seorang penguasa kota. Berani-beraninya dia menangkap putraku dan mengancamku. Tetua Chang, butuh berapa lama lagi untuk tiba di kota Souhua? Tuan, jam pasir menunjukkan tanda bahaya. Dikhawatirkan itu lubang pemakaman naga. Jika kita memutar jalan, takutnya bisa menunda waktu penyelamatan Tuan Muda. Putuskan beban kereta perunggu. Segera lepaskan Bazuzira semua monster kuda angin. Fuer tidak bisa menunggu lagi. Di mana aku berada? Bocah ini juga diselamatkan. Kau sudah sadar? Siapa kau? Apa maksudmu membawaku ke tempat ini? Aku siapa? Jika bukan aku yang menggendongmu keluar dari padang belantara, kau pasti sudah mati kedinginan di dalam gua es itu. Ternyata kau.
Dasar tidak tahu terima kasih. Teknik langit Suanji, kunci langit, pesona Sakura. Kau ingat aku, tapi masih ingin memukulku. Air susu dibalas dengan air tuba. Harusnya sejak awal aku melemparmu ke padang belantara untuk jadi makanan kui. Lapor! Waspada! Untuk apa kalian keluar? Rombongan pedagang diserang. Kami tidak ada waktu untuk melindungi kalian. Cepat, kembali ke dalam kereta. Jangan menambah masalah. Ternyata di sini adalah rombongan pedagang Yojong. Benar juga. Di dunia 9 benua ini, siapa lagi yang mampu melintasi padang belantara selain mereka? Si bodoh ini sudah mengganggu latihan kultivasiku. Apa yang harus kulakukan untuk bencana alam yang guru tugaskan padaku? Perampok pasir di depan membentuk formasi. Mereka datang dengan niat buruk. Kan dan Li terbalik. Qin dan Dui saling berbenturan. Formasi penelan pasukan. Formasi ini terkenal untuk menjebak musuh. Jika tidak dihancurkan, kita akan terjebak seperti dalam lumpur. Jangan harap bisa maju setengah langkah pun. Saudara sekalian, bunuh target di depan mata ini. Siapa yang membunuh paling banyak orang, harta di kereta tembaga akan jadi miliknya. Serbu! Ya, ya, ya. Ayo bunuh mereka! Tidak peduli dengan siasat perang atau formasi apapun. Kirim pasukan panah untuk segera habisi mereka. Kita tidak punya waktu bertarung dengan gerombolan perampok ini. Angin Sun menarik, api Li membakar. Bentuk formasi panah 9 cahaya. Biarkan perampok-perampok ini terkubur pasir kuning. Lepaskan anak panah. Hujan panah ini tidak cukup. Penyerang musuh masih tersisa 720 penunggang. Angkanya spesifik sekali. Bicara seolah-olah itu benar saja. 300 kuda, 400 serigala, 19 sisanya adalah Bo. Dan masih ada 1 Wenli. Pasir kuning ini menghalangi pandangan. Bahkan siluet monster buas pun sulit dibedakan. Kau bicaranya malah jelas sekali. Periksa saja. Salah 1 ekor terserah mau apakan aku. Jika tebakanmu benar, aku sendirian akan meratakan pasukan rendahan ini. Saudara sekalian, serbu! Angin dan pasir menghalangi, tidak akan mengenainya. Biarkan pasukan kuda angin bersiap. Mata elang, mata emas menembus halangan. Setelah hujan panah, perampok masih tersisa 720 penunggang. Setelah hujan panah, perampok masih tersisa 720 penunggang. Ternyata memang punya kemampuan. Hei, bagaimana kau melakukannya? Mencium. Mencium? Hah? Kenapa aku tidak bisa mencium baunya? Aroma di antara langit dan bumi ini memang bukan diciptakan untuk orang bodoh. Hah? Kau tidak perlu merasa rendah diri karena itu. Kau kalah. Tenang saja. Aku berani bertaruh dan berani menerima kekalahan.
Kerangka naga 8 penjuru, hancur! Tombak bintang tenggelam di jurang, habisi! Gunung menindih langit dan bumi. Runtuh. Ledakan energi pembelah semesta. Musnah. Matahari terbenam merah seperti darah. Dia sendirian menahan 1000 pasukan kuda. Bisa dibilang lukisan yang cukup bagus. Anggap saja aku tidak bicara apa-apa. Siapa orang itu? Lapor Tuan. Sepertinya pemuda yang dipungut dari padang salju. Wibawa ribuan pasukan dipatahkan begitu saja oleh bocah ini sendirian. Aura tajam di antara alis pemuda ini, serta aturan maju mundurnya, sangat mirip dengan daya tiada tara tuan muda di masa lalu. Ayah, jika suatu hari rombongan pedagang bertemu musuh, meskipun itu jutaan pasukan, aku pasti akan membantai mereka hingga tidak bersisa. Tuan, jangan! Menarik busur matahari terbenam harus menguras energi sejati. Luka lama belum sembuh. Tidak apa-apa. Busur matahari terbenam. Matahari jatuh. Aku hampir tidak kuat menahannya. Kau cepatlah sedikit. Nanti kau tahan mereka. Aku menyusup ke kereta tembaga untuk mengambil Laut Yukio. Ingat, meskipun mati, kau harus menahan Yishe. Pertaruhkan segalanya. Ya. Bocah tengik, beraninya kau merusak urusan besarku. Kau benar-benar pandai memilih waktu untuk menyerang. Ya! Tapi sabetan parangmu ini kelihatannya agak menarik. Bagaimana kalau temani aku bermain sebentar? Dasar kau anak ingusan, sudah merusak urusan besarku. Akan kubunuh kau sekarang. 10 detik. Siapkan kata-kata wasiat. Heh, aku tidak berniat membunuhmu. Bukan. Maksudnya bukan aku, melainkan kau. Hei. Hah?
Tulang belulang tenggelam dalam pasir. Kubur. Beritahu padaku siapa sebenarnya kau, biar aku juga bisa mencarimu di jalan menuju alam baka untuk menuntutnya. Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Yosen Bupo. Yoshen Bupo. Yosen? Dalam pertempuran Gongsam pada 18 tahun lalu, klan Yosen telah dimusnahkan. Sekarang ternyata masih ada orang yang mengaku sebagai Yosen. Utus orang mengawasi Laut Yaugyong. Bawa pemuda ini ke aula rapat untuk menemuiku. Baik. Aku sudah bertindak di sebelah sini. Biarkan pasukan rendahan itu bertahan lebih lama. Sedikit lagi, sudah hampir berhasil. Pembatas pelindung harta Laut Yukiong ini tidak mudah untuk dibuka. Ikuti akun resmi Benang Takdir Peperangan di Douyin dan Kuaishou. Mari ikut mencari hakikat sejati bersama dengan Jiang Li. Kini, hanya Laut Yuqiong yang mampu melewati bencana ini. Rombongan pedegangku berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Kau malah membalas kebaikan dengan kejahatan dan Menteri Laut Yuqiong. Aku hanya menginginkan Laut Yuqiong. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Padahal aku menganggapmu sebagai teman pertama saat menjelajah padang belantara.